Kasih dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Tema kita pada hari Minggu ini adalah doa orang benar. Doa itu adalah 3 kata, simple tapi buat kita sulit untuk kita lakukan. Kenapa saya bilang sulit untuk kita lakukan? Karena dengan kesibukan kita atau mungkin karena memang kita malas untuk berdoa, membuat kita menjadi tidak mau untuk melakukan itu. Padahal doa itu adalah salah satu sarana untuk kita berkomunikasi sama Tuhan dan meminta kekuatan Tuhan. Karena kehidupan yang kita jalani saat ini adalah bukan karena kuasa kita sendiri, tapi kita harus meminta kekuatan dari Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan kita. Nah, melalui tema ini kita mau sama-sama belajar untuk lebih memahami lagi makna doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagaimana kita untuk bisa memahami lebih dalam lagi arti doa itu yang sebenarnya. Seperti nas pembimbing terambil dari Yohanes 14 ayatnya 13 sampai dengan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, karena kita sudah mempercayai bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita, saya mengajak teman-teman untuk menyanyikan Kaulah Harapan.
diberikan kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita naikkan doa pengakuan dosa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan dan kebaikan Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan, kami tidak pantas untuk menerima semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami, karena kami adalah orang-orang yang berdosa Tuhan. Tapi karena kemurahan kasih-Mu dan karena pengorbanan-Mu, kami bisa mendapatkan itu semua. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Tuntut kami dan pimpin kami Tuhan, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunilah setiap dosa kami ya Tuhan Yesus, dan terimalah doa pengakuan dosa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai nyanyian penyesalan, kita nyanyikan Sebuti Bulu Domba.
ayatnya 13 sampai dengan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur Allah. Salam damai, salam rahmat, salam damai Kristus beserta, Sesaat lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 427, Ku Suka Menuturkan. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, yang telah dan terus mengasihi kami, dan yang memanggil kami untuk mewartakan kasih. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang membawa ke dalam kebenaran. Hari ini ya Tuhan, kami ingin belajar sedikit dari firman. Seharusnya Tuhan belajar apa makna dari sebuah doa. Apakah doa hanya sekedar kata yang kami ucapkan kepadamu? Ataukah doa
punya sebuah kekuatan dan kuasa untuk mengubah apa yang ada dalam hidup kami, untuk mengubah apa yang terjadi dalam pergumulan hidup kami. Kiranya Tuhan hari ini boleh Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau firmankan kepada kami. Dan khusus sama di sini ya Allah, jadi percaya untuk mewartakan firman Allah, murah dan lebih dirham, supaya apa mengadakan seturut dan sekedar Tuhan saja. Inilah doa kami. Dalam nama Kristus Yesus bersama kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan muda terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal 5 ayat ke-12 sampai ke-20. Kitab Yakobus pasal 5 ayat ke-12 sampai ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buah. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah firman Tuhan. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Selamat siang teman-teman. Shalom. Karena badan saya besar dan suara saya keras teman-teman, saya izin di bawah aja teman-teman ya. Nyampe kan suara kan? Gak perlu sokongan saya. Energinya berlimpah. Nah teman-teman, gimana? Kenapa kata saya? Jangan gitu kan ya? Karena saya mau disayang sama teman-teman. Maka perkenalkan bahwa saya berkenalan lebih dahulu. Kalau kata orang nama itu doang, maka nama saya itu doang siapa? Nama saya adalah Irvin Bolivar Nicholas Wingo Muto. 5 suku kata, ya kan? Doa siapa ini ya? Nah, kalau Irvin itu hasil doa opung saya, kakek saya. Dia seorang guru. Salah satu tokoh favorit itu Irving Fisher. Dia seorang ekonomi. Irving Fisher, kalau orang ekonomi tahu Irving Fisher kan? Ekonomi Amerika. Nah, dia orang
Lutfi sebenarnya Pak. Nah, kalau Bolivar itu hasil doa om saya, om saya. Jadi om saya ini pemain politik ya. Salah satu tokoh favorit itu Simon Bolivar. Yaitu proklamator di Bolivia sana teman. Jadi dia berdoa supaya keponakannya menjadi pembesar di bidang politik. Ekonomi politik kan gitu ya. Jadi ada Nicholas. Kalau Nicholas itu teman-teman ini dari mama saya. Mama saya ini penggemar film Bollywood. Aktor favoritnya Nicholas Cage teman-teman. Jadi dia berharap karena kan dia membesar di bidang artis gitu, di seni dan ditempatkan nama Nicholas. Sylvie, Bolivar, Nicholas, bingung kan? Ada Gultom, ada Wirionya gitu kan ya. Ini orang mana sebenarnya gitu? Makanya ada jawabnya. Nah teman-teman, inilah doa itu hebat ya, dan melintasi batas. Wirio ini teman-teman adalah doa dari dokter kandungan saya. Lengkap. Dokter kandungan menitip nama ya. Kenapa? Kenapa dia menitip nama kepada bayi ini, pada bayi besar ini gitu kan? Karena dalam pelayanan yang mengatakan ini adalah bayi terbesar yang pernah saya layani. Maka saya percaya anak ini akan menjadi orang yang besar ya kan? Dan terjadi bukan teman-teman bisa menjadi. Nah kalau bukan udah jelas nama lagi itu ada batas lagi gitu. Nah inilah saya teman-teman Irvin Bukom. Saya ditentukan pengaturan di Kementerian Bogor. Sekarang saya melayani di Bina Warga. Dalam hal ini saya di bawah wilayah Jawa Barat. Sudah proses pemerintahan. Nah, saya udah pernah lagi. Saya ingin mengenal teman-teman, ya kan? Tapi caranya ada berbeda. Coba pilih data kita. Pilih data kita. Siapa yang mengingat pelayan terbaik? Pelayan terbaik. Yang enggak tendeng aling-aling kalau soal pelayanan. Mati-matian. Ada dua apa satu? Ada dua apa tiga? Ada dua. Ada banyak. Kalau gitu dua pelayan terbaik. Nah, dua pelayan terbaik siapa? Tutup. Kak Bimo. Sepakat Kak Bimo. Tepuk tangan dulu buat Kak Bimo. Ya cewek. Kak Bianca. Agus, Bang Agus. Siapa di antara kita? Andre. Apa mau bertanya? Saya sudah langsung menatap sini saja gitu ya. Siapa yang kita yang workaholic? Andre. Workaholic. Kerja keras. Kerja untuk Jokowi. Kak Andre ya. Oke, bukan. Terus kalau cewek kerja langsung ya. Kasar semangat ya. Oke. Nah teman-teman. Jadi semangat ya. Ini divisi. Di coba dibagi. Yang workaholic sama yang pelayan sejati. AC. Pertanyaan sederhana. Pertanyaan sederhana. Kita ngomong soal doa. Menurut kalian doa yang penuh kuasa itu ayat 16 mengatakan doa yang penuh kuasa itu doa yang kayak gimana sih? Kan kita suka ngomong doa itu pasti doa orang benar didoakan yakin. Nah, gimana teman-teman sekarang? Ini kita diskusikan juga ya. Doa yang powerful itu doa seperti apa? Gitu. Oke. Kita kasih waktu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Salah. Kalau biasanya betul ladies first apa gentleman. Nah sekarang workaholic apa pelayan sejati dulu? Pelayan sejati dulu. Oke. Gentleman itu ladies first. Ladies first. Kan bebas aja ya, nggak ada yang salah di sini, nggak ada. Ini bicara soal apa yang kita rasakan, teman-teman. Ketika saya bertanya ini, kita bicara soal
menurut gua doa yang powerful itu ya kayak gimana? Silakan. Kalau dari saya sendiri ya, doa yang kita benar-benar sungguh-sungguh ingin yang ingin kita makan yang pertama pastinya kita mengakui dulu pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Jadi kontennya pertama doa powerful itu ada pengakuan dosa. Kita mau konten dulu ya. Pengakuan dosa. Oke. Terus bersyukur kita udah dikasih Ready apa dulu. yang diberikan Tuhan pada kita. Kita bicara soal syukur dalamnya. Oke kan. Ya pastinya kita sungguh-sungguh ingin selain meminta pada Tuhan tapi itu juga berserah gitu. Oke. Gak cuma minta pada Tuhan, sekedar minta, tapi kita doakan supaya kita juga bisa mampu melakukannya. Ya, dan tidak mengandalkan Tuhan pasti, tapi kita juga bisa melakukannya. Oke. Artinya ada satu pertanyaan yang berbeda teman-teman. Berserah. Ya. Berserah ini bicara soal bukan gua pasrah mau ke Tuhan apa. Bodo amat hidup gua Tuhan selalu gitu kan. Tapi bagaimana mengatakan bahwa kita mau berjuang bersama Tuhan dan dalam doa kita. Yes. Oke. Baik kan? Kalau mau sisakan untuk temannya. Tambahin, harus tambahin. For you kan? Dari kamu aja. Apa yang kamu lakukan ketika kamu berdoa? Atau boleh juga momen apa yang kamu katakan, wah, momen gue berdoa saat ini nih, jadi powerful gitu. Sebenarnya kalau doa itu kan ya setiap hari kayak sebelum tidur sebelum makan segala macamnya. Tapi memang dari saya pribadi waktu itu ada sih satu momen di mana emang itu saya benar-benar udah sedown itu, udah kayak nggak tahu lagi harus kayak gimana ke depannya, terus berserah itu sama Tuhan. Tapi bukan berarti saya diem aja kayak gitu, tapi saya juga berjuang, tapi benar-benar ngejalanin, cuman ya udah berserah Tuhan mau kayak gimana nantinya, tapi ya aku jalanin aja gitu. Artinya aku berjuang gitu kan, aku berjuang bersama Tuhan, tapi aku nggak tahu di depannya mau jadi apa Tuhan. Udah berat banget sih Tuhan, di depannya mau jadi aku nggak tahu, gue jalanin ya Tuhan. Tapi gue mau tunggu dulu saja. Gue mau lihat lu mau bawa mana gitu. Oke, menarik ya teman-teman. Jadi nuansa berserahnya orang percaya dalam perspektif teman pelayanan adalah ya ternyata bukan bicara soal mau pasrah sama Tuhan gitu. Ada mungkin istilah begini teman-teman, pasrah gitu ya. Pasrahkan saya, bukan begitu gitu. Tapi ada sebuah perjuangan bersama dengan dia gitu kan. Karena kita nggak tahu di depan mau jadi apa, tapi kita mau percaya bahwa dia yang tuntun dan pimpin. Ya ini tambahan gue, dia yang tuntun gitu dengan saya. Oke, tepuk tangan teman-teman. Kata kunci yang menarik tadi kita sudah melakukan doa, tapi yang paling penting adalah kata kunci tadi berserah. Berserah, dalam doa ada penyerahan diri. Oke, workaholic. Ladies first, jadi teman first kayaknya udah siap. Sebagai pelayan itu kita harus, kalau boleh itu kita mengungkapkan isi hati kita, kalau kita terus mengucap syukur kasih berkati sama-sama. Nah, terus mendoakan Nah, ini kan teman-teman, doa itu harus mendoakan orang lain juga kan, bukan urusan gua doang gitu ya. Oke, kira apa gimana? supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya orang ayat 20 tuh kan, supaya orang lain itu sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya orang lain itu kembali ke jalan yang ini atau maaf jalan yang benar kan gitu. Oke. Apa soal mendoakan orang lain apa yang bisa didoakan? Biar dia jatuh cinta padaku. Siapa tahu itu mendoakan orang lain ya. Amin lagi. Atau biar apa kira-kira untuk mendoakan orang lain apa biasanya? Misalnya kita sedang berkumpul dengan orang itu, Ada konflik ya. atau enggak kita di yang berbeda itu ada terjadi misalnya Beberapa doakan dia sakit itu ya. Nah, dari kata Kayak ini. itu kita. Ini ketua pemuda kan? Iya. Oh belum.
Oh jangan mudah-mudahan. Gimana Ras? Aku kalau lebih sama kayak Andre dan teman-teman yang lain. Sebenarnya doa yang mau puasa ya berdoa, ketika kita berdoa kita berdoa dengan sepenuh hati. Dan yang kedua, kita harus mengimani, ketika kita berdoa kita harus mengimani bahwa apapun jawaban Tuhan atas doa kita itu yang terbaik. Itu sih. Ada penekanan apapun jawaban Tuhan. Ya, intinya kita harus mempercayai semua apapun yang Tuhan berikan untuk kita, apapun jawaban Tuhan atas doa kita harus mengimani, mempercayai, meyakini. Ada kata kunci percaya. Percaya dan mengimani. Oke. Percaya dan mengimani. Gampang apa percaya kita? Kenapa? Ini pertanyaan berikutnya ya teman-teman ya. Buat floor juga. Tadi kita bicara dua kata kunci yang menarik, berserah dan percaya. Gampang nggak? Susah. Yang nggak bisa langsung berapa? Susah kan kalau misalnya percaya, kita kadang manusiawi suka ya dari hal kecil aja, misalnya lagi nggak pengen hujan, tiba hujan, Oke. itu secara langsung kadang suka marah sendiri. Saya karena Nggak sesuai misalnya kita udah mau melakukan suatu rencana gitu, Nah, kita punya plan gitu kan? nah, udah plan nih mau pergi uang contohnya ya, hujan, itu kadang suka marah sendiri. Punya rencana Tuhan gitu kan? Perlu kubarin gitu kan begitu ya? Nah, Tuhan sih marah sendiri. Oh marah sendiri. Secara langsung. Secara nggak langsung. Tuhan. Tuhan kan gitu yang penguasa atas semua ciptaan ini kan? Iya. Gitu kan? Mau pacaran hujan malam hujan. Gimana tuh? Itu satu. Kita sudah punya plan atau mungkin ini lebih besar lagi dong. Kita sudah punya plan. Kalian bisa plan kalian, ya kan? Begini. Terus Tuhan ubah gitu. Iya. Bisa maju terus kan saat itu gitu kan? Oke. Berat. Ada yang mau beri gitu. Soal berserah. Dari sini. Ah, benar. Kalau menurut saya sih kayak ini gak sih, kayak kadang kita tuh masih suka mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu. Jadi masih ikut ngandalin ego kita sendiri, bukan kita ya udah ngikutin apa kata Tuhan gitu loh. Jadi kayak ada dilema antara gue ikutin kata gue atau kata Tuhan. Siapa yang berkuasa dalam hati Tuhan kan gitu? Iya. Tuhan apa? Yang lain kan gitu. Maksudnya Tuhan atau keinginan Tuhan. Gitu. Ternyata problem utama berserah adalah dilemanya itu kan. Bagaimana ternyata di dalam kondisi yang tadi kita pengennya nggak hujan kan, sebuah kondisi yang tidak kita inginkan itu, sebuah kondisi yang nggak enak. Ya tetap ada bahwa mengutamakan Tuhan. Itu problem yang orang percaya bersalah. Mengandalkan Tuhan secara ada kuasa Tuhan. Yang depannya boleh. Boleh, oke. Tepuk tangan untuk mereka. Silakan dulu teman-teman. Aku ingin baca, kita buka kitab Kerja Yakobus teman-teman. Aku ingin baca ayat 12 dulu. Tapi terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi. Ya, dia ngomong itu. Atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Menurut teman-teman, katakannya gimana? Di dalam bersumpah atau jika ia katakan jika tidak katakan tidak? Katakannya kira-kira dengan kitab itu. Kita katakan tidak. Kenapa teman-teman? Karena itu bicara soal komitmen percaya. Lu percaya nggak? Nah, ragu ini teman-teman. Di ragu ini kan pertanyaannya menjadi aku ragu. Nah, Tuhan berkata jika dia katakan dia, jika tidak katakan tidak. Artinya teman-teman, dalam keraguan ini, bahwa kita mau mengambil sikap, mengambil proses percaya. Maka hal yang pertama sebenarnya yang ditanamkan Yakobus kepada para pembacanya itu adalah sudahkah lu berkomitmen benar-benar fokus pada Tuhan, benar-benar keinginan Tuhan
yang merajai hati kita. Kalau mungkin dikaitkan dengan Injil, teman-teman, di jemaat itu ada kambing kan. Kamu tidak bisa memilih antara dua Tuhan, ya kan? Mau ikut Kristus atau mau ikut Mammon. Tapi kamu tidak bisa berdiri di antara dua Tuhan. Hal yang sama teman-teman boleh tekankan kepada jemaat yang dilayani oleh Agustus itu, pilih mana nih? Benar-benar percaya pada Tuhan atau ya sudah malah Tuhan sekalian? Jangan munafik. Apa yang membuat orang beragama atau agama menjadi sesuatu yang apa ya? Sekarang jadi sesuatu yang apa ya? Bobrok gitu kan? Bahkan sesuatu yang sekarang orang agama, orang religius itu kayaknya kolot dan segala macam. Kemunafikan. Ya, kalau teman-teman lihat kan di kamera semua, demi Allah, demi Tuhan, saya tidak melakukan itu, gitu. Artinya teman, Tuhan dipakai untuk menutupi kemunafikannya. Itulah mengapa akhirnya jangan bersumpah. Karena sumpah dipakai untuk menutupi kemunafikan manusia. Nah, supaya tidak munafik apa? Percaya sama. Teman-teman, saya punya kisah begitu. Ini menarik ya. Tapi ini topiknya sesuatu minggu soal percaya dan doa. Jadi Alkisah, waktu saya di Jogja, kebetulan saya itu ada kelas KBB di Jogja, di Dalwacana. Jadi pernah saya diminta sama KPPS waktu itu untuk kasih kayak semacam retret sekolah minggu, kelas besar, tapi mana membutuhkan. Nah, kemudian satu malam dibikin jerit malam. Wah, orang-orang senang banget teman-teman. Oh, jerit malam, Ghostbuster, gitu kan? Dalam hati gue, wah gak ada jerit malam. Jerit malam mau bikin mereka takut, malah semangat, senang mereka, gitu kan? Ya udah, dibikin ada jerit malam, gitu kan? Kami kasih PK, kami kasih lilin, anak-anak sudah kami jalan sendiri. Itu tempatnya di Salib Putih, teman-teman Salib Putih. Depan itu kan saya ada depan di pinggir jalan kan, nah itu dah, nah bikin. Bisa bawa anak, bawa lilin, bawa peta, jalan, lalu pas hutan, kembali ke Salib Putih, Wisma itu. Dilakukan. Oke, kami mulai jam 9, selesai jam 10, 11. Oke, kumpul di depan, kami cek, mereka enggak, nggak seru, nggak ada setannya, banyak kayak gitu. Nah, mereka nggak takut teman-teman, mereka nggak takut. Yang takut siapa? Yang takut kami. Kenapa? Karena satu anak hilang. Di antara kelompok ini, wah itu dengan takut kami cari, kerjasama orang cari, ada yang bisa mana? Nah tiba-tiba teman-teman, ketika tim itu mencari, tiba-tiba ada sayup-sayup suara. Yesus sayang padaku. Yang satu baru suami walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus yakin. Nah, wah ini kayaknya ini suaranya, lihat suaranya gitu. Bapak bilang, ya sudah. Dengan teman-teman kami temukan tuh anak, gitu kan, nangis, kami nyanyi lagu Sayang Padaku. Kami bawa, ya kan, kasih makan malam, ya kan, dibersihin, dan ambil lagi dibersihin, kan, kami marah-marahin, gitu kan, kamu bisa kan, gitu. Ya wah, kami takut kan. Tapi setelah kami marah-marahin, kami tanya, teman nanya begini, kok pinter sih? Kok pinter sih dalam sekolah minggu gitu? Kenapa? Dijawab ini, jawaban yang tidak pernah kamu tahu. Oh, kamu takut tak? Takut kayak mau mati. Tapi aku mau belajar percaya Tuhan nolongin. Tapi aku mau belajar percaya Tuhan nolongin aku. Disitulah anak sekolah minggu ngajarin mahasiswa teologi. Apa makna bagaimana percaya? Belajar terus. Belajar percaya memang kondisinya itu akan
manusia. Lalu di mana orang percaya? Dia bilang orang percaya itu adalah abu-abu. Abu-abu, dan kita mampu ngomong dia bohong kan? Abu-abu yang menuju putih. Abu-abu yang menuju putih. Ada proses. Belajar. Beriman itu never ending story teman-teman. Belajar terus, belajar percaya terus. Jatuh, belajar percaya lagi. Jatuh, belajar percaya lagi. Jatuh, belajar percaya lagi. Dan akhirnya ketika doa itu dilantunkan dalam rasa percaya, doa yang dari mana percaya itu doa apa? Doa yang kasih pembelajaran, hasil proses. Kenapa kita punya para pendoa-pendoa itu? Ketika diperlukan, rasanya ada yang berdoa gitu ya. Kok beda sih? Karena teman-teman dia berproses dengan jalan hidupnya. Seperti mungkin ketika saya ceritakan cerita tadi gitu kan, kita berdebat dulu kan menceritakan kok ada seorang anak kecil yang mau bernyanyi Yesus yang padaku dalam kegelapan kan, menarik kan gitu. Karena dia berjuang kan, problemnya bersama dengan Tuhan. Dia mau menyalahkan problemnya bersama dengan Tuhan, akhirnya dia menemukan rasa percaya. Dia menemukan ini. Dan akhirnya teman-teman, saya selanjutnya dikatakan kalau ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Bahasa asli sebenarnya menggunakan kata bermasmur. Jadi bukan sekedar nyanyi doang, bermasmur. Artinya apa teman-teman? Artinya ketika kamu sudah percaya, baik menderita, baik berbahagia, serahkan hidup kepada Tuhan kan? Bermasmur untuk saya untuk Tuhan, berdoa untuk saya untuk Tuhan. Benar-benar bersandar penuh pada kata Latin dari percaya itu fidelis. Kata-katanya fiducia. Jadi dalam terminologi Latin itu teman-teman boleh saya pelajari ya, saya belum paham juga. Terminologi Latin itu menggunakan apa ya? Histor. Jadi kalau bicara soal fiducia itu atau fidelis itu bicara seorang yang bersedia. Seorang yang bersedia. Itu namanya fidelis. Jadi apa? Seorang yang menyandarkan diri kepada yang kuat, yang hebat. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah saudara kita menyandarkan diri kepadanya, gitu. Saudara kita berserah kepadanya, karena itulah yang kemudian dikatakan di ayatnya yang ke-15 dan 16 yang menjadi pertanyaan dari teman-teman. Ayat Allah mengatakan begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh dari orang yang benar, dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Orangnya biasa yakin doa, kita percaya tadi benar-benar bersandar penuh pada dia besar kuasa. Tapi teman-teman kuasanya Tuhan itu apa sih teman-teman? Apa yang diubahkan dari kuasa Tuhan itu? Kalau bicara soal kuasa kan berarti kan bicara soal ada sesuatu yang powerful nih, ya kan? Yang mengangkat kita, yang mengubahkan kita. Kira-kira dalam berdoa itu apa yang diubahkan dalam hidup kita? Yang paling utama dari kamu percaya, apa yang paling diubahkan doa dalam hidup kita sekarang? Apakah kondisinya? Dari kita berdoa menjadi kaya begitu? Apakah kesehatannya? Ketika sakit menjadi sehat? Apakah kenyamanannya yang dulu nggak enak, yang dulu kayaknya kerjaan gua dimarahin bos mulu gua, kita dari bawah jadi enak. Ternyata teman-teman yang diubahkan Tuhan melalui percaya, melalui doa sama teman-teman. Kita sendiri, kita yang diubahkan menjadi pribadi yang dewasa dan penuh kuasa. Kita mengapa sebenarnya teman-teman?
Lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-17. Ayat itu ngomongin Elia itu manusia biasa. Nggak masuk akal tuh. Nabi Elia Nephilim kan kalau mendengar yang ini, oh, si Nabi dia bukan manusia biasa. Elia itu kan nabi biasa, manusia biasa. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun. Jadi apa yang diubahkan doa adalah pribadi kita. Selainnya Elia yang biasa itu menjadi seorang nabi yang hebat kita kan? Bukan. Nah Elia sebenarnya sih nabi yang memang lurus ya, gitu ya, nggak kita nggak Saulus sebenarnya gitu kan. Ya problem pimpinan yang lebih hebat. Tapi kalau dikatakan di sini teman-teman bagaimana? Semua nabi itu cuma kawan nanti, teman-teman. Semua nabi itu cuma kawan nanti, semua nabi itu manusia biasa. Tapi kenapa teman-teman? Tapi semua nabi itu menjadi sesuatu yang sangat kenapa? Karena mereka mengawal dengan percaya. Setelah mereka mau percaya, mereka mau berserah. Dan setelah mereka berserah, apa jadi? Tuhan pakai. Bukan karena kuasanya. Ya, Tuhan pakai. Bukan karena apa-apa. Tapi karena dia mau berawal dengan percaya, dia kemudian mau berserah. Dan akhirnya Tuhan pilih. Nah, pertanyaan yang besar kita sekarang adalah ketika tadi Alkitab, terutama Yakobus mengatakan kepada kita, ingat loh, sebenarnya si Elia itu luar biasa. Tapi dia mau percaya dan pakai hebat. Sekarang bagaimana dengan kita? Maka kita dipakai lebih hebat lagi. Kalau kita mau belajar berserah dan percaya pada Dia. Sekarang teman-teman sebenarnya doa orang benar adalah doa itu mediator yang terutama dia percaya. Karena ini yang perlu kita evaluasi bersama ya. Kita selalu berpikir bahwa doa begini kan, doa hening, tutup mata, kita di bawah tangan. Ya lagu soal biru mengajarkan demikian kan begitu. Tapi sebenarnya kan doa kan tidak hanya seperti itu. Saya sedang ada konsultasi dengan psikolog gitu kan, dalam proses itu psikolog saya ini ngomong begini, gue bukan tipe orang disiplin nih, gue orang sibuk, aku kecil, kerjaan gue banyak. Jadi kapan gue saat itu? Gue saat itu adalah gue sebelum minum kopi, gue berangkat kantor, gue berangkat pagi, gue baca satu firman, gue seduh kopi gue, sambil gue seduh kopi gue tunggu kira-kira, oke, gue ini dengan firman yang gue baca. Tapi bukan berarti gue nggak disiplin, itu gue lakukan tiap hari. Gitu. Komitmen gue tiap pagi kerja gue lakukan itu. Dan gak mulok. Karena kan itu makanya tepat buat gue. Malah gue harus ngurusin anak gue masih baik. Nah teman-teman di sini kita bisa lihat bagaimana sebenarnya doa ini adalah soal media komunikasi, dan yang mengatur media komunikasi itu lancar atau enggak siapa? Saya dan Tuhan kan. Yang mengatur bahwa momen yang tepat, waktu yang tepat untuk kita berdoa, kita juga. Ini problemnya bagaimana kita bisa terutama untuk percaya, berserah, dan mengatur komunikasi tadi. Kalau aku mau nonton remaja gitu kan, saksi gitu. Ya berdoa itu bicara soal gini loh, lu punya cem-ceman gitu kan, dan lu whatsappan sama dia gitu kan. Bayangkan dengan yang lu deketin itu tiba-tiba seharian ke whatsappan itu, sudah mengatakan ada rasa rindu nggak? Kira-kira Tuhan lebih rindu nggak dari gebetan lu ataupun cem-ceman lu itu? Karena aku membacakan anak remaja begitu. Ya. Berapa waktu kita berikan untuk pasangan kita atau hal-hal yang baik? Belum pasangan lah ya, kalau pasangan kita anak muda ya, kalau pasangan kita dengan Tuhan. Nah ini teman-teman, belajar percaya, belajar berserah, belajar mengatur komunikasi dengan Tuhan. Tak kita teman-teman
Kita lihat sekali lagi, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-19, ayat yang ke-20 langsung. Sorry, 19-20. Katakan begini, saudara-saudaraku, jika di antara kamu, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah ya, bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan. Kita berikan persembahan kepada Tuhan. Dengan nas persembahan kita ambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bersiap untuk tugas persembahan. Dengan persembahan kasihkan. Kami mensyukuri segala sesuatunya Tuhan yang merahmati kami, yang memelihara kami. Ajar kami Tuhan untuk memahami bahwa semua yang terjadi, terkhusus semua yang kami dapatkan dan miliki saat ini daripada Tuhan saja, daripada keberuntungan oleh Tuhan saja. Tuhan, ajar kami saat ini untuk menjadi ahli tentu sangat sulit, menjadi ahli bersyukur. Tuhan, untuk kami yang sudah bekerja, kiranya di dalam pekerjaan kami, dalam setiap peluh keringat kami mengetahui bahwa pekerjaan itu pun daripada Tuhan juga. Dan dalam keseharian pekerjaan kami, Tuhan juga yang memimpin kami. Untuk mereka Tuhan yang mendapatkan pekerjaan, sehingga apa yang mereka peroleh saat ini barulah dari orang tua mereka. Tuhan, ajar kami untuk berdoa bagi orang tua kami, yang orang tua kami lakukan di dalam pekerjaan. Peluh keringat mereka pembanting tulang untuk kami. Kiranya Tuhan bimbing dan lindungi orang tua kami, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dengan sepenuhnya menyadari daripada Tuhan, oleh karena Tuhan, dan kembali kepada Tuhan semua ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami
Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepada Tuhan Allah yang besar kami bersyukur. Amin. Kita sudah ada di akhir ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin kita untuk menjadikan doa sebagai suatu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai nyanyian pemutusan, kita akan nyanyikan dari Kidung Jemaat 344, Ingat Akan Nama Yesus. Teman-teman ingatlah, doa itu besar kuasanya. Doa itu besar kuasanya. Yakinlah dan imani, maka Kristus akan menunjukkan kuasanya bagi kita bersama. Rekan-rekan muda, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan melihat kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hosea. Amin.
kamu bangkit berdiri, kita akan